kebutaan jasmani dan rohani. Haleluya. Ya, Shalom Elohim, salam hormat dan salam kasih kepada roh Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, sang pemegang waktu, yang rohnya berdiam dalam diri Bapa yang Maha Agung, Tuhan Yesus Kristus, sang hakim yang adil, yang sudah datang untuk yang kedua kalinya, yaitu Bapa Aditya Nugrahanto, Roh Kudus dan Roh Kebenaran, mempelainya yang terekselen, inkarnasi Yohanes Pembaptis, malaikat Wahyu 10 dan perempuan Wahyu 12, yaitu Ibunda Faye Hamdani. Dan Shalom Elohim juga bagi kita semua anak-anak Tuhan, dimanapun sekalian berada, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, yang menjadi dasar daripada kesaksian ini terdapat di dalam firman-Nya di Injil Matius 20 ayat 29 sampai 34. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. 29. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. 30. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." 31. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." 32. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" 33. Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka lihat, lalu mengikuti dia. Amin. Demikianlah firman Tuhan, di mana firman ini menjadi suatu gambaran bahwa ada kebutaan secara jasmani dan juga rohani. Ya, dalam firman ini kita mengetahui ya, orang-orang seperti para imam-imam dan ahli Farisi, secara jasmani mereka dapat melihat bagaimana rupa manusia atau fisik dari Tuhan Yesus Kristus. Namun mereka tidak tahu dari mana pekerjaan kuasa ilahinya. Mereka jengkel dan tidak percaya. Namun firman ini menjadi suatu telakan bagi kita umat manusia, bahwa 2 orang ini, walaupun secara jasmani mereka buta, namun mata rohaninya terbuka. Di mana pada ayatnya yang ke-30, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Ya, pada saat dalam perenungan ya, saya itu takjub melihat 2 orang buta ini, di mana mereka itu tahu bahwa yang lewat itu adalah Tuhan, yakni Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Namun di samping itu, orang-orang yang melihat secara langsung bagaimana mukjizat itu terjadi, bahkan ya dalam kehidupan sehari-harinya mereka berada di bait Allah,
Namun pada sesungguhnya mereka menolak sang kebenaran dan firman itu sendiri hadir di tengah-tengah mereka. Demikian juga yang sedang terjadi di akhir zaman ini. Ya, saya ingin juga bercerita ya mengenai kesaksian pribadi saya, di mana saya dulu adalah seorang manusia yang sangat-sangat berdosa. Bahkan hingga pada saat ini pun saya hanyalah manusia debu tanah yang sangat berdosa. Namun pada kehidupan manusia saya yang lama itu, saya bukan hanya buta secara mata rohani, namun dari ujung rambut kepala hingga telapak kaki saya ini, saya mengalami suatu kelumpuhan total. Mengapa demikian? Ya, karena hidup saya tidak mengenal seperti apa belas kasihan, kuasa, karakter, dan pekerjaan dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Padahal saya ini terlahir sebagai orang Kristen, namun pengenalan saya akan Tuhan itu hanya sebatas di teori atau di mulut yang hanya angin lalu, tidak pernah jatuh ke dalam hati. Sehingga bagaimanalah mata rohani saya ini boleh terbuka kalau firman-Nya saja tidak pernah hidup di dalam hati saya. Sebab kunci daripada pengenalan kita akan Tuhan adalah lewat hati kita. Ya, saya begitu melekat ya dengan segala hal-hal dunia ini. Begitu banyak karakter-karakter dunia. Ya, saya memang terlihat baik-baik saja secara kesehatan, secara perilaku nampaknya sehat di mata umat manusia yang lainnya. Namun di mata Tuhan, roh saya ini penuh kesakitan ya. Bahkan belum lama ini saya mendapatkan mimpi yang sudah diartikan oleh Roh Bapa Surgawi, di mana saya itu bermimpi ya, bahwa ada seseorang yang mengatakan bahwa saya ini memiliki kanker. Dan pengertian daripada Roh Bapa Surgawi yang rohnya berdiam dalam diri Bapa yang Maha Agung mengatakan bahwa itu adalah keadaan manusia roh saya sebelum saya bertobat, di mana begitu nampak sakit dan menderita. Ya, disimbolkan dengan penyakit kanker, di mana saya pribadi ini hanya fokus mendapatkan validasi dari sesama saya. Ya, saya berbuat kebaikan, dan di mata orang, wah, dia ini sungguh baik, dia ini dan itu. Namun pada kenyataannya, saya hanya melakukan kasih itu hanya untuk dipandang orang, dan melakukannya itu hanya untuk orang-orang yang baik kepada saya. Padahal firman yang mengajarkan kita untuk kita boleh berbuat baik kepada siapapun, sekalipun orang itu menyakiti kita. Nah, disinilah Bapak Ibu, saya pribadi ya, melihat kehidupan saya yang lama, yang menggenapi firman mengenai dua orang buta ini. Ada buta secara jasmani dan buta secara rohani. Ya, demikianlah kita yang pada saat ini pun kita mengalami suatu kebutaan rohani, di mana begitu banyak umat manusia yang tidak dapat menilai atau memiliki hikmat melihat tanda-tanda zaman. Ya, di mana dari kita sebagian umat manusia telah dibutakan oleh ilah
zaman ini. Kita merasa dan didoktrin bahwa dunia ini sedang baik-baik saja, sedang penuh damai sejahtera. Padahal tidaklah demikian, sebab pada saat inilah kita dapat melihat di mana murka dan malapetaka daripada Sang Hakim yang adil, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sedang bekerja di akhir zaman ini, di mana Tuhan Yesus Kristus beserta para malaikat surga dan orang-orang kudusnya sedang menjalankan penghukuman, penghakiman, dan pembalasan atas muka bumi dan atas setiap kita umat manusia. Ya, terlebih-lebih manusia tidak dapat melihat bahwa Sang Hakim yang adil, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, telah datang untuk yang kedua kalinya. Ia telah ada bersama-sama dengan kita. Namun banyak daripada kita umat manusia yang bahkan sudah melihat pun tidak mau menerima Ia, ya, yang pada saat ini telah berinkarnasi, mengambil rupa seorang manusia, membawa nama yang baru, yaitu Bapa Aditya Nugrahanto. Banyak daripada kita yang mengeraskan hati. Ya, bagaimanalah kita yang dapat membuka dan merasakan pekerjaan dari mata rohani kita sendiri, yaitu hati kita. Kalau kita tidak mau bertobat, berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus, dan merendahkan hati kita, jadi marilah kita buangkan segala jubah-jubah kesombongan, yaitu segala ego kemanusiaan kita yang hanya membawa kita kepada kebinasaan. Sebab kita tidak dapat diselamatkan kalau kita tidak bertobat. Dan satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita, yaitu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia itulah Imam Mahdi, Isa anak Maryam, Satrio Piningit. Itu adalah satu pribadi. Ya, jadi firman mengenai dua orang buta ini, biar kita belajar ya, terkhususnya bagi saya pribadi, bahwa apa yang nampaknya baik dalam kehidupan kita secara mata jasmani, kita sehat, kita tidak berada di ranjang rumah sakit, kita tidak mengkonsumsi obat-obatan, namun kita lupa bahwa kita memiliki tubuh roh, maka kita pun memiliki seluruh keanggotaan tubuh roh itu sendiri. Ya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat, terlebih-lebih untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, yang pada saat ini Ia sudah datang berinkarnasi, mengambil rupa seorang manusia, dan sedang menjalankan penghakiman, penghukuman, dan pembalasan atas dunia ini dengan membawa nama yang baru, yaitu Bapa Aditya Nugrahanto. Amin. Tuhan Yesus memberkati.